Jadi di sini kita boleh catat ya gengs, bahwa memang dari turun temurun dari zaman dahulu melalui jalur perkawinan itu dapat mempererat atau menggabungkan kerajaan-kerajaan yang semulanya tidak apa ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Oke gengs, di kesempatan kali ini aku akan membahas bagaimana sejarah kerajaan Bontonompo. Berhubung aku orang asli Bontonompo gengs, jadi aku berkeinginan full untuk bahas sejarah Bontonompo. Dan karena ini juga hari libur, jadi aku berkesempatan deh untuk baca-baca artikel tentang sejarah Bontonompo. Dan kali ini aku akan bahasnya melalui website ini gengs, info sejarah selebes. Jadi kali ini aku akan bahas sejarah kerajaan Bontonompo. Kalian harus nonton video ini sampai selesai, jangan di skip kalau kalian ingin betul-betul tahu kurang lebih bagaimana sejarah kerajaan Bontonompo. Oke gengs, kita langsung masuk aja pada pembahasannya ya. Sejarah kerajaan Bontonompo. Oke gengs, seperti yang kita ketahui di 2022 ini Bontonompo yaitu sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Goa, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan langsung aja, Bontonompo pada zaman dahulu itu adalah sebuah kerajaan yang berdaulat dan berdiri sendiri tanpa tekanan dari kerajaan lain. Dan pada zaman itu struktur pemerintahannya itu sangat kuat gengs. Kerajaan Bontonompo itu pertama kali dibentuk dan perintah oleh seorang raja yang bernama Karaeng Leori Katingang. Meskipun sebagai penguasa di Bontonompo, Karaeng Leori Katingan waktu itu bermukim di Sanrobone, yaitu di sebuah kampung yang bernama Palembeyang. Jadi seorang raja yang bernama Karaeng Rikatingan adalah orang yang pertama kali membentuk kerajaan Bontonompo ini gengs. Orang yang pertama kali membentuk, orang yang pertama kali memerintah. Tapi Karaeng Leori Katingan ini tidak ternyata tidak bermukim atau tidak bertempat tinggal di Bontonompo gengs, tapi melainkan dia itu tinggal di Sanrobone. Jadi di sini juga aku baru tahu ya gengs, bahwa orang yang pertama kali membentuk kerajaan Bontonompo ini ternyata pada zaman itu dia tidak betul-betul tinggal di Bontonompo, tetapi dia tinggal di wilayah yang berdekatan dari Bontonompo. Nanti aku akan kasih petanya di sini, bagaimana jaraknya antara Bontonompo ke Sanrobone, tepatnya itu kampung yang bernama Palembeyang gengs. Di Sanrobone, Karaeng Leori Katingan juga membuat 4 federasi kerajaan. Adapun federasi kerajaan yang dia bentuk yaitu meliputi Panaikang, Pak Dinging, Lau, dan Pancebelong gengs. Jadi di sini Karaeng Leori Katingan selain dia membentuk kerajaan di Bontonompo, dia juga membentuk 4 federasi kerajaan di Sanrobone gengs. Di mana keempat federasi itu Karaeng Leori Katingan kemudian menunjuk Dampang Pancebelong sebagai kepala federasi kerajaan. Jadi di sini aku sangat apresiasi Karaeng Leori Katingan, meskipun dia yang membentuk kerajaan di Sanrobone ini, 4 federasi kerajaan di Sanrobone ini, tetapi dia tidak menunjuk dirinya sendiri sebagai kepala federasi gengs, tetapi dia menunjuk orang yang bernama Dampang Pancebelong sebagai kepala federasi gengs. Sepertinya di sini Dampang Pancebelong itu kayak seorang kepercayaan dari Karaeng Leori Katingan ya gengs. Jadi dia diamanakan untuk menjadi kepala federasi kerajaan.
Lanjut, dan dari federasi inilah yang juga menjadi dasar cikal bakal dari berdirinya Kerajaan Sanrobone, sehingga Dampang Pancebelong waktu itu juga menjabat sebagai raja pertama di Sanrobone atas perintah dan restu Karaeng Leori Katingang. Jadi di sini sangat jelas ya gengs bahwa Dampang Pancebelong itu orang atau seorang raja yang pertama kali ditunjuk oleh Karaeng Leori Katingang ini yang sudah membentuk 4 federasi ini sehingga terbentuknya Kerajaan Sanrobone ini gengs. Jadi raja pertama yang ada di Sanrobone itu adalah raja yang bernama Dampang Pancebelong yang gengs, dan kalian harus catat itu. Dan lanjut, pada masa pemerintahan Karaeng Leori Katingang di Bontonompo, ia selalu bersikeras untuk bekerja sama dengan Goa. Oh, jadi kalau menurut kata-kata ini gengs, Bontonompo itu pada zaman dahulu ini kerajaan Bontonompo itu belum menjadi wilayah di Kabupaten Goa ya gengs. Oke, aku lanjut. Dimana pada saat itu Goa adalah kerajaan besar yang banyak meliputi wilayah kekuasaan. Jadi sangat jelas di sini ya gengs. Kerajaan Bontonompo itu pada saat ini belum termasuk dalam kerajaan Goa gengs. Pertentangannya dengan Goa menimbulkan sebuah perang antara kerajaan-kerajaan di bawah naungan Karaeng Leori Katingan dengan kerajaan Goa yang waktu itu diperintah oleh Raja Karaeng Tumapak Risikalona. Jadi di sini sangat jelas ya gengs, kerajaan Bontonompo pada saat itu belum termasuk kerajaan Goa karena di sini dibahas adanya peperangan antara Karaeng Leori Katingan yang dari Bontonompo ini dengan kerajaan Goa gengs, yang Raja Goa pada saat itu bernama Karaeng Tumapak Risikalona gengs. Jadi ada sebuah peperangan antara Karaeng Leori Katingan dari Bontonompo ini dengan Karaeng Tumapak Risikalona yang dari Goa ini gengs, dari kerajaan Goa ini. Dari peperangan yang berlangsung lama itu, lama gengs, Karaeng Tumapak Risikalona akhirnya mampu mengalahkan Karaeng Leori Katingang. Jadi di sini gengs, Karaeng Leori Katingan yang dari Bontonompo ini dikalahkan pada saat peperangan oleh Karaeng dari Goa, kerajaan Goa ini ya gengs, yaitu Karaeng Tumapak Risikalona. Meskipun pada waktu itu Karaeng Leori Katingan telah dikalahkan oleh Goa, namun kerajaan-kerajaan yang dibentuk oleh Karaeng Leori Katingan tidak serta-merta menyerahkan wilayah-wilayah mereka kepada Raja Goa. Oh, jadi di sini gengs, walaupun Karaeng Leori Katingan ini dikalahkan oleh kerajaan Goa, dia tidak serta-merta atau kerajaan-kerajaan di Bontonompo itu tidak langsung ya gengs serahkan wilayah kekuasaannya ke kerajaan Goa. Sehingga hal inilah yang membuat Karaeng Tumapak Risikalona sebagai semboya Rigoa menjadi kewalahan untuk mengambil wilayah-wilayah tersebut meskipun ia telah memenangkan pertempuran. Jadi boleh dicatat gengs. Jadi pada saat adanya pertempuran antara kerajaan Bontonompo atau Karaeng Leori Katingan dengan kerajaan Goa, kita tidak langsung memberikan wilayah kekuasaan. Karaeng Leori Katingan itu tidak langsung memberikan daerah kekuasaan atau kerajaan yang ada di Bontonompo ini gengs ya. Oke, kalian harus catat itu. Dalam sebuah riwayat turun-temurun diceritakan bahwa pada sekitar tahun 1520, sebelum benteng Sumba Opu berdiri, semboyang Rigoa atau Karaeng Tumapak Risikalona
kemudian mengawini dan memperistri seorang perempuan asli Bontonompo yang bermukim di wilayah Bontomate. Aku di sini setelah membaca ini berpikiran ya, gengs, sepertinya Karaeng gua ini sengaja deh memperistri Karaeng orang Bontonompo. Lanjut aja dulu ya, gengs. Perkawinannya tersebut membuahkan hasil perdamaian antara Bontonompo dan Goa. Itu kan aku bilang tadi, gengs. Sehingga saat itu Bontonompo kemudian masuk ke dalam wilayah pemerintahan kerajaan Goa melalui jalur perkawinan. Jadi di sini kita boleh catat ya, gengs, bahwa memang dari turun temurun dari zaman dahulu melalui jalur perkawinan itu dapat mempererat atau menggabungkan kerajaan-kerajaan yang semulanya tidak semulanya tidak ingin bersatu, tetapi karena adanya jalur perkawinan jadi dapat kita tarik benang merahnya ya. Melalui jalur perkawinan itu adalah hal yang sangat praktis untuk menggabungkan suatu wilayah-wilayah yang pada zaman itu tidak ingin bersatu, tapi karena adanya sebuah perkawinan ini wilayah tersebut bersatu adanya, guys. Lanjut, status kerajaan Bontonompo. Status kerajaan Bontonompo saat itu telah masuk di dalam wilayah kerajaan Goa dan langsung dikepalai dan diatur oleh Karaeng Tumapa Risikalona, gengs. Semboyang Rigoa saat itu tinggal di Bontonompo selama kurang lebih 3 hari. Hanya 3 hari? Hari bersama istrinya yang telah ia kawini untuk mengatur roda pemerintahan di Bontonompo. Jadi di sini, gengs, Karaeng Tumapa Risikalona setelah memperistri seseorang perempuan di Bontonompo, di sini keterangannya Semboyan Rigoa itu hanya tinggal selama kurang lebih 3 hari di Bontonompo. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa dia cuma 3 hari tinggal di Bontonompo, gengs. Dan lanjut ya. Di Bontonompo, Karaeng Tumapa Risikalona kemudian menunjuk Galarang Manuju atau Takalar yang pada waktu itu menjadi sekutu dari kerajaan Goa agar menjadi pengawas pemerintahan atas Bontonompo. Sehingga Bontonompo saat itu pun kemudian masuk ke dalam wilayah pemerintahan Galarang Manuju. Setelah mengatur semuanya di Bontonompo, Semboyang pun kemudian kembali ke istananya di Goa. Aku nggak tahu di sini, gengs, awal dari tujuan Karaeng Tumapa Risikalona ini apa, tetapi setelah dia menguasai Bontonompo, dia di sini langsung menunjuk Galarang Manuju atau Takalar untuk menjadi pengawas pemerintahan atas Bontonompo. Di sini aku masih bingung, masih ambigu di sini, gengs. Dari hasil perkawinan Semboyang Karaeng Tumapa Risikalona dengan istrinya di Bontonompo kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak diketahui namanya. Dan sampai umur dewasa ia dibesarkan oleh ibunya tanpa campur tangan ayahnya atau Karaeng Goa ini, gengs. Jadi dari hasil perkawinan Semboyan Rigoa atau Karaeng Tumapa Risikalona dengan orang atau perempuan dari Bontonompo ini, dia itu dia itu kemudian mendapatkan atau melahirkan seorang anak laki-laki, gengs, dan di sini namanya tidak disebutkan. Dan lanjut, suatu waktu anak ini kemudian bertanya kepada ibunya, wajar, perihal siapakah gerangan ayahku? Ibunya pun menyampaikan bahwa ayahnya menjabat sebagai Semboya Rigoa. Maka anak ini pun menyiapkan persiapan untuk menemui ayahnya di Goa. Jadi menurut aku anak ini cukup pemberani karena memang dia
keturunan dari orang pemberani. Jadi dia memberanikan diri gengs untuk langsung ke ayahnya. Lanjut, diceritakan ketika anak ini sampai di pintu gerbang istana kerajaan Goa, ia melihat keramaian di dalam lingkungan istana karena saat itu sedang diadakan sebuah perayaan pertandingan ketangkasan araga. Ketangkasan araga. Kalau ketangkasan araga, sependek pengetahuan aku itu kayak pembersihan diri ya, gengs. Oh, di sini ketangkasan araga itu sejenis pertandingan takraw, gengs, khusus bagi anak-anak bangsawan. Jadi di sini pertandingan ketangkasan araga atau takraw ini khusus bagi anak-anak. Lanjut, si anak ini pun kemudian memaksa masuk ke dalam istana karena ia merasa mampu dan mahir dalam araga atau takraw ini, gengs. Setelah diperiksa dan diizinkan oleh pegawai istana, akhirnya ia pun masuk mengambil bagian dari pertandingan takraw atau araga tersebut, gengs. Jadi anak dari orang Bontonompo ini dengan Karaeng atau Raja Tumapak Risi Kalona ini, gengs, dia diizinkan, alhamdulillah dia diizinkan masuk atau mengambil bagian dari pertandingan takraw ini, gengs. Kemampuan dan kemahiran anak ini dalam permainan araga ternyata di luar batas kemampuan anak-anak bangsawan yang hadir pada saat itu. Wow. Ia pun kemudian dilirik oleh Semboya Karaeng Tumapak Risi Kalona dan meminta pengawalnya agar memanggil anak tersebut. Jadi sudah ada tanda-tanda, gengs, bahwa anak dan seorang ayah ini akan ketemu. Setelah tiba di hadapan Paduka Semboya Rigoa, Sombaya pun bertanya kepada anak tentang asal-usulnya. Jadi seorang ayah menanyakan bagaimana asal-usul dari anak ini. Karena ceritanya di sini Semboya Rigoa itu belum tahu ya, gengs, bahwa anak ini adalah anak kandungnya. Setelah sang anak ini menceritakan bahwa ibunya adalah orang Bontonompo dan ayahnya adalah Semboya Rigoa, sontak sang Paduka Semboya Rigoa pun kaget dan mengingat kembali bahwa belasan tahun yang lalu ia pernah memiliki seorang istri di Bontonompo. Aduh, aku juga ini di sini, gengs, kurang paham kenapa ada seorang raja melupakan seorang istrinya, gengs. Somboya kemudian memeluk dan merangkul anak itu dengan penuh haru karena anak ini ternyata puteranya sendiri, gengs. Jadi di sini dia baru sadar ya setelah mencari tahu atau menanya-nanyai tentang asal usul dari anak laki-laki ini. Jadi di sini dia baru tahu bahwa ini adalah putranya sendiri, gengs. Anak ini pun kemudian tinggal di dalam istana kerajaan Goa. Dan setelah beberapa hari tinggal di dalam istana, sang Paduka Semboyan Rigoa kemudian memberikan perintah kepada anaknya tersebut agar segera menuju ke tempat Arung Lamoape atau Bone untuk memperdalam ilmu kebatinan atau kerohanian. Anak ini pun kemudian menerima titah dari ayahnya. Maka disampaikanlah semua keperluan anaknya tersebut untuk segera berangkat menuju ke tempat Arung Lamoape di Bone, gengs. Jadi putranya itu menuju ke Bone, gengs, untuk mencari memperdalam ilmu kebatinan atau kerohanian. Oke, next. Sesampainya di Bone, ia kemudian diterima oleh Arung Lamoape
Dan menetaplah anak tersebut di sana untuk belajar memperdalam ilmu kerohanian atau kebatinan, gengs. Di dalam masa belajarnya, anak semboya atau anak raja ini ternyata tertarik dan jatuh hati kepada seorang perempuan, gengs. Anak perempuan itu adalah kemanakan dari gurunya ini, yaitu kemanakan dari Arung Lamoape. Ia adalah anak dari Arung Macege. Lanjut, karena anak semboya ini sudah dianggap mampu dalam menguasai ilmu kebatinan, maka Arung Lamope kemudian menikahkan anak semboya ini dengan kemanakannya sendiri, gengs, yaitu putri dari Arung Macege yang aku tadi sebut tadi, gengs. Jadi di sini karena anak raja dari gua ini dianggap sudah menguasai ilmu kebatinan, maka nikahkanlah putra raja ini dengan putri keturunan Bone ini, gengs. Dan setelah menjalani perkawinan, putra Semboya dan putra Ayum Macege ini kemudian dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama. Yang pertama itu namanya Kare Madatuang dan yang kedua itu Kare Datulolo. Jadi dari adanya perkawinan antara anak dari Raja Goa ini dengan anak dari Arum Macege dari Bone ini, gengs, dari Goa ke Bone, maka dia itu menghasilkan keturunan 2 orang putra, gengs, yang bernama Kare Madatuang dan Kare Datulolo. Dan setelah kedua putranya ini beranjak dewasa, mereka pun menanyakan tentang asal-usulnya. Maka diberitahulah oleh kedua orang tuanya, maka leluhurnya berasal dari negeri Goa dan negeri Bontonompo. Jadi kan selama dia dua anak putra ini selama dia hidup dari kecil itu dia tinggal di Bone kan, gengs. Jadi setelah dia dewasa, dia menanyakan dirinya ini keturunan leluhur apa. Jadi dia ditanyalah dia oleh kedua orang tuanya kalau dia ini adalah keturunan atau leluhurnya itu berasal dari Goa dan Bontonompo, gengs. Tidak hanya sampai di situ, kedua putranya ini ternyata memiliki keinginan yang besar untuk mencari kampung para leluhurnya tersebut ini, gengs. Jadi kedua putranya ini semacam kepo ya, gengs, ingin semacam ingin datang atau bersilaturahmi ke kampung leluhurnya ini, gengs. Karena keinginan putranya tersebut teramat besar untuk mengunjungi kampung leluhurnya, akhirnya kedua orang tuanya sepakat untuk mempersiapkan keperluan putra-putranya tersebut untuk mencari kampung halaman leluhurnya, para leluhurnya. Sebelum keberangkatan menuju Goa dan Bontonompo, diadakanlah sebuah upacara yang sakral di Bone untuk memberikan doa dan harapan keselamatan senantiasa menyertai kedua putranya ini, gengs. Jadi diadakan upacara kayak sakral gitu, upacara adat gitu untuk melepas keberangkatan 2 putranya ini, gengs. Saat itu kedua putranya masing-masing diberikan pusaka dan dalam tradisi disebut dengan bahasa Nipasalingi atau diberikan bekal pusaka, gengs. Jadi kedua putranya diberikan bekal. Yang pertama itu untuk Kare Madatuang diberikan bekal pusaka berupa sebuah keris, dan untuk
Kare Datu Lolo dianugerahi bendera atau panji di sini, gengs. Pusaka segi empat yang di tengahnya bergambar dua belah pedang bersilang, dengan masing-masing sudut terdapat sebuah binatang Daud yang di dalamnya bertuliskan nama Khulafaur Rasyidin atau 4 sahabat Rasulullah. Jadi kalau setahu aku itu ini, gengs, bendera dari untuk Kare Datu Lolo ini, gengs, yang nanti akan jadi bendera di Bontonompo. Setahu aku, kurang lebih setahu aku gitu. Lanjut. Kedua putra ini kemudian berangkat dan meninggalkan kedua orang tuanya. Jadi kedua putra ini berangkatlah dia, gengs. Mereka juga meninggalkan kakeknya yang di Bone itu. Dia berangkat, yaitu Arung Lamoape dan Arung Macege. Maka masuklah mereka berdua ke dalam hutan belantara untuk mencari kampung halamannya di Goa dan Bontonompo. Jadi di sini, gengs, dia masih melewati hutan-hutan yang seperti yang kita ketahui untuk sekarang ini kalau kita mau perjalanan dari Bone ke Bontonompo itu sudah ada jalan porosnya, gengs. Diriwayatkan ketika mereka berdua tiba di kawasan hutan Tompok Biring, gengs, mereka kemudian beristirahat karena kelelahan. Wajarlah, gengs, perjalanan ke Bone itu ke Bontonompo itu jauh, jadi mereka itu harus istirahat. Dan setelah beristirahat beberapa lama, sang adik atau Kare Datu Lolo sudah ingin beranjak melanjutkan perjalanan, tetapi sang kakak Kare Mak Datuang masih ingin beristirahat karena suasana saat itu sama seperti di Lamoape, sehingga terlintas kerinduan akan kedua orang tuanya di Lamoape Bone. Jadi, gengs, ceritanya di sini sang kakak itu masih mengenang-enang atau masih belum terlalu full ya niatnya kayaknya ke Bontonompo, karena dia masih mengenang-enang kedua orang tuanya, sehingga di sini pokoknya di sini dia masih rindu sama orang tuanya. Jadi di sini aku lanjut ceritanya. Maka berkatalah Kare Mak Datuang kepada adiknya, berangkatlah engkau duluan, nanti saya akan menyusul. Jadi di sini sang kakak menyuruh kepada sang adik untuk berangkat terlebih dahulu ke Bontonompo, gengs. Jadi lanjut, perkataan kakaknya itu membuat Kare Datu Lolo semakin bersemangat untuk melanjutkan perjalanan. Setelah keduanya saling berpamitan, jadi di sini dia ceritanya lagi sedang berpisah ya, gengs. Kare Datu Lolo melanjutkan perjalanannya lebih dulu untuk mencari kampung halaman leluhurnya ini, gengs. Jadi di sini mereka udah pisah ya, gengs. Kare Datu Lolo lebih duluan untuk mencari kampung halamannya ini. Perjalanan Kare Datu Lolo ternyata berhasil memasuki negeri Bontonompo. Sudah sampai nih di Bontonompo sang adik. Dengan sukacita ia disambut oleh rakyat setempat setelah menceritakan asal-usulnya. Saat itu pula Kare Datu Lolo kemudian dinobatkan untuk menjadi raja di Bontonompo. Wow, segampang ini, gengs, jadi raja di Bontonompo. Setelah dia tahu asal-usul kita ini dari mana, kita langsung dinobatkan. Sangat mudah, gengs. Kemudian panji bendera pusaka yang dibawa oleh sang adik ini atau Kare Datu Lolo ini kemudian menjadi kebesaran atau Kalompuang Kerajaan Bontonompo, gengs. Jadi sesingkat itu, cuma gara-gara itu, gengs, adanya bendera yang dibawa oleh sang adik itu, dia langsung jadi bendera kerajaan di Bontonompo, gengs. Aku baru paham. Kakeknya yang masih menjabat sebagai Semboyari Goa mendengar kedatangan cucunya itu dari Lamoepe atau dari Bone ini, gengs. Ia kemudian memerintahkan Galarang Manuju untuk menyerahkan kembali
Bontonompo kepada cucunya yang bernama Kare Datu Lolo tersebut. Kan tadi dibahas ya gengs bahwa Sang Raja Goa ini memerintahkan Galarang Manuju gengs untuk mengawas Bontonompo ceritanya. Tetapi setelah adanya cucunya ini, dia langsung memerintahkan lagi Galarang Manuju ini untuk menyerahkan kembali Bontonompo atau menyerahkan Bontonompo seutuhnya kepada cucunya ini gengs. Sehingga Bontonompo dikembalikan kedaulatannya sebagai kerajaan berdiri sendiri dengan status Bate Anak Karaeng. Jadi seperti itu gengs, kenapa kan sebelumnya itu Bontonompo atau kerajaan Bontonompo memang berdiri sendiri, tapi karena adanya perkawinan antara kerajaan Goa dengan orang Bontonompo, sehingga Bontonompo ini diambil alih oleh kerajaan Goa, oleh Raja Goa ini. Dan Raja Goa itu kan setelah itu memberikan perintah kepada Galarang Manuju yang di Takalar guys untuk mengawasi Bontonompo. Jadi sebelum adanya cucu dari Raja Goa ini, maka kerajaan Goa ini sebelumnya sudah berdiri sendiri, tapi karena adanya perintah dari Raja Goa ini untuk Galarang Manuju itu untuk mengawasi Goa, yang pada saat itu Goa sudah tidak berdiri sendiri ya gengs, karena sudah diawasi oleh ini yang disebut Galarang Manuju. Tetapi setelah datang cucu dari Raja Goa ini, maka kerajaan Goa kembali berdiri sendiri gengs. Lain halnya dengan keadaan sang kakak. Ya gengs, kita lupa bagaimana keadaan kakak yang setelah ditinggal pisah ini. Aku lanjut ya. Karaeng Mak Datuan tidak berhasil masuk menemukan jalan ke negeri Bontonompo. Wow, dia sepertinya kesasar gengs. Ia kemudian muncul dan tembus ke sebuah negeri yang bernama Palangga. Dan di tahun 2022 ini gengs, Bontonompo dan Palangga itu berdekatan gengs. Tetapi dulu kan pada zamannya itu masih berjauhan kapang kali ya gengs. Ia kemudian muncul dan tembus ke sebuah negeri yang bernama Palangga. Kare Mak Datuan juga menjadi seorang pembesar di Palangga ketika diketahui bahwa ia merupakan cucu dari Semboyari Goa. Jadi semudah itu gengs, ketika kita mau mendapatkan tahta pada zaman dahulu, kalau kita sudah diketahui bahwa kita ini keturunan raja atau keturunan Karaeng, kita langsung dapat dinobatkan sebagai salah satu orang terpenting di dalam suatu negeri atau kerajaan pada saat itu gengs. Kerajaan Bontonompo semakin makmur saat diperintah oleh Kare Datu Lolo. Hampir tidak terjadi peperangan pada masa-masa itu. Wow, super sekali. Karena sekeliling Bontonompo adalah negeri yang sudah menjadi satu dengan kerajaan Goa. Jadi kan seperti yang kita ketahui sebelumnya itu Bontonompo belum masuk di kerajaan Goa gengs. Tapi setelah Karaeng Raja Goa itu memperistri seorang istri dari Bontonompo, dia sudah menguasai Bontonompo ini dan sudah masuk pada kerajaan Goa. Seperti pada wilayah Karaeng Sanrobone, Galarang Manuju, Karaeng Galeson, dan Karaeng Ribajeng yang sama-sama mengelilingi Bontonompo dengan masing-masing pemerintahan yang makmur dan kuat. Dari masa ke masa, Bontonompo pun tiba pada generasi selanjutnya. Dari beberapa pinangka atau generasi ya, yaitu sampai kepada cicit. Jadi
cicit karae datulolo yang bernama Isa Bedaing Lompo. Jadi gengs, sepertinya cukup sekian dari aku tentang penjelasan sejarah Kerajaan Bontonompo, karena sampai sini tenggorokan aku sudah sakit dan di sini sudah jelas ya. Kerajaan Bontonompo itu awal mulanya dibentuk oleh seorang raja yang bernama Karaeng Leori Katingang. Tetapi pada saat itu Bontonompo belum masuk pada kerajaan Goa. Jadi Bontonompo masuk di kerajaan Goa itu pada saat terjadinya perkawinan antara Raja Goa dengan seorang perempuan dari Bontonompo, gengs. Begitu kesimpulan yang sempat aku sampaikan pada kesempatan video kali ini. Di next atau di lain waktu, ketika aku punya waktu untuk membaca tentang raja atau kerajaan Goa, aku akan bahas lanjutan dari pembahasan ini, gengs. Oke gengs, cukup sekian pemaparan aku dari artikel ini. Mungkin nanti aku akan lanjut di kesempatan selanjutnya. Jadi untuk kalian-kalian yang lebih mengetahui bagaimana sejarah kerajaan di Bontonompo itu, silakan komen di bawah. Dan bagi kalian yang belum paham, silakan juga komen di bawah mau tanya atau bertanya tentang apa, tentang kerajaan Bontonompo. Insya Allah aku akan menjawabnya. Oke gengs, untuk kalian-kalian yang nonton video ini sampai akhir, terima kasih banyak karena telah nonton video aku ini sampai akhir. Dan untuk kalian juga yang belum subscribe channel YouTube ini, aku persilakan untuk subscribe channel YouTube ini. Dan semoga channel YouTube ini akan terus berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih.